Saya berpikir, apa gunanya retret kepala daerah kemarin? Apa gunanya Presiden Prabowo teriak-teriak, kita berantas maling-maling negara, koruptor-koruptor. Kenyataannya kepala daerah melakukan korupsi, entah itu suap, entah itu cashback atau apapun lah. Mental korup ini tidak kunjung berhenti. Ini PR bangsa kita. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, Senin, tanggal 3 November 2025, KPK melakukan OTT, operasi tangkap tangan di Provinsi Riau. Ada 10 orang yang diamankan oleh KPK, salah satunya adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Konon ini terkait dengan proyek infrastruktur dari Dinas PUPR. Jujur saya sedih Abdul Wahid ini jadi gubernur belum ada 1 tahun. Tepatnya masih 8 bulan sekian hari. Mengapa kok terlalu berani melakukan hal-hal yang sangat hina seperti ini? Mental korup itu begitu merasuk. Saya berpikir, apa gunanya retret kepala daerah kemarin? Apa gunanya Presiden Prabowo teriak-teriak, kita berantas maling-maling negara, koruptor-koruptor. Kenyataannya kepala daerah melakukan korupsi, entah itu suap, entah itu cashback atau apapun lah. Mental korup ini tidak kunjung berhenti. Ini PR bangsa kita. Nah, apakah hal ini hanya dilakukan oleh Gubernur Riau Abdul Wahid? Saya tidak yakin. Jangan-jangan semua gubernur melakukan hal demikian, atau mayoritas lah melakukan demikian. Karena nafsu serakah atau greedy begitu, tamak, sehingga fasilitas yang diberikan oleh negara yang menurut saya sudah amat sangat berlebihan masih dianggap kurang juga. Lalu apa yang terjadi dengan mental korup yang tidak mengenal kata cukup ini? Apa yang terjadi? Ini yang membuat saya terheran-heran. Nah, akhirnya saya menarik suatu garis. Apa hal ini karena high cost politik? Politik dengan biaya tinggi. Pilkada di tingkat kabupaten kota itu sudah puluhan miliar. Apalagi pilkada di tingkat provinsi itu pasti ratusan miliar. Uang dihamburkan untuk membeli suara. Akhirnya kita tidak menemukan orang yang capable untuk menjadi kepala daerah, tapi hanya orang yang mempunyai uang, yang mampu menyuap. Orang yang tidak mempunyai rekam jejak bersih, punya nurani etika atau kapasitas yang mumpuni, yang memimpin daerah, yang terjadi karena politik biaya tinggi seperti ini, yang muncul hanya orang-orang yang berduit atau orang-orang yang di belakangnya ada bokir-bokir yang mendanai kampanye mereka. Kampanye dengan menyuap masyarakat ini juga memanfaatkan betapa pragmatismenya masyarakat kita saat ini. Mereka sekedar menerima uang dari siapapun, mungkin dari berbagai kontestan, 1, 2, 3 menghamburkan uang, diterima semuanya, karena bagi rakyat mungkin saatnya mereka memoroti calon pejabat.
ini masyarakat kita juga sakit gitu. Kesadaran demokrasi kita lemah sekali. Kalau suara yang begitu berharga, suara yang merupakan kedaulatan rakyat ini bisa dibeli dengan harga murah. Pilpres tahun 2024 terjadi hal yang sama. Politisasi bansos dengan memakai uang negara berapa ratus triliun. Nah, pilkada yang diadakan Oktober 2024 yang lalu atau November atau apa, itu ya kurang lebih sama lah. Dan mereka dilantik semua Februari tahun 2025, belum ada setahun. Akhirnya yang terjadi dalam otak mereka adalah bagaimana balik modal. Bagaimana uang yang sudah dikeluarkan saat proses kontestasi kepala daerah itu bisa cepat kembali dengan segala cara. Akhirnya mental korup ini bertemu dengan kelompok-kelompok pengusaha yang pragmatis untuk mendapatkan proyek, mungkin proyeknya di markup atau speknya dikurangi, dan yang rugi adalah rakyat. Para pengusaha hitam ini berani menyuap pejabat karena mereka sudah ada kong kali kong untuk menaikkan anggaran proyek itu. Bisa jadi demikian. Ini terjadi di Riau. Beberapa bulan yang lalu terjadi di Sumatera Utara. Anda masih ingat Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Ginting. Tapi ternyata hanya berhenti di Topan Ginting. Tidak berani menyentuh ke atasan dari kepala dinasnya, yaitu Gubernur Bobi Nasution. Bobi Nasution masih aman karena ya kita tahulah siapa Bobi Nasution, menantu seorang Jokowi. Namanya disebut di persidangan, tapi KPK seolah-olah dengan 1000 dalih tidak kunjung untuk memeriksa Bobi terkait dengan korupsi yang dengan anak buahnya. Ini berbeda ceritanya dengan di Riau. Di Riau KPK begitu sigap, terengginas menangkap gubernurnya. Hari ini, Selasa 4 November 2025, Gubernur Abdul Hamid Wahid maksud saya sudah datang ke KPK, sudah dijadikan tersangka. Agak sulit berkelit rasanya kalau OTT ini bisa lolos. Agak sulit rasanya. Jadi bisa dipastikan masa depan politik Abdul Wahid ini akan habis oleh kegiatan OTT KPK ini. Alih-alih bisa mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan, belum apa-apa sudah ketangkep. Nah, sekali lagi, ini bukan sekedar Gubernur Riau. Saya tidak yakin gubernur-gubernur yang lain itu sebersih malaikat. Meskipun mereka sudah diguyur dengan fasilitas, seluruh peri kehidupan mereka ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD, tapi masih juga greedy. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai literasi rasa cukup untuk menikmati karunia Tuhan. Mereka bukan ahli syukur yang mensyukuri karena Tuhan diberikan amanah untuk memimpin daerah, sehingga mereka harusnya menjadi orang yang begitu runduk untuk melayani rakyat. Tapi yang terjadi, mereka seperti raja-raja kecil dan merasa mempunyai hak untuk mendapatkan upeti, entah dari pengusaha, entah dari siapapun. Jual beli jabatan juga terjadi. Jadi mental korup ini sudah mengejala yang luar biasa, dan ini penyakit akut. Dan saya tidak tahu bagaimana cara Presiden Prabowo untuk mengatasi hal ini. Kita punya KPK, kita punya
Bareskrim Polri, kita punya Kejaksaan Agung. Tapi maling-maling uang rakyat ini masih merajalela. Jadi ini yang membuat saya sedih rasanya. Hidup di negeri yang seharusnya itu potensinya bisa memakmurkan rakyatnya, tapi kita terus berkelindan dengan orang-orang atau pejabat-pejabat yang bermental korup sehingga rakyat tidak bisa dimakmurkan, kekayaan daerah, kekayaan alam juga diserap begitu habis oleh segelintir pengusaha-pengusaha hitam. Mereka tidak mempunyai nasionalisme, tidak mempunyai rasa cinta kepada Indonesia. Jadi sekali lagi sahabat Indonesia, ini keprihatinan saya. Ada seorang gubernur ditangkap. Di zaman Pak Jokowi banyak lagi. Gubernur ditangkap, kepala dinas ditangkap, bupati ditangkap, wali kota ditangkap. Tapi yang kita harapkan adalah KPK harusnya tidak tebang pilih. Kalau seorang gubernur tidak mempunyai backup kekuatan di belakangnya, begitu mudah ditersangkakan, di OTT, sedangkan seorang gubernur yang ada indikasi kuat juga terlibat dalam proses markup atau suap proyek-proyek di daerahnya, ada yang aman-aman saja sampai sekarang. Jadi sahabat Indonesia, ini opini saya, pesannya adalah bahwa mental korup ini masih merajalela di seluruh penjuru para pejabat di negeri ini. Sulit rasanya kita berkelit dari kondisi ini. Kita harus memulai dari jiwa yang tulus untuk melayani rakyat, harus mempunyai pengertian yang sama untuk mengerti rasa cukup, harus mempunyai pemahaman yang sama bagaimana mensyukuri semua karunia Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, agar mereka tidak greedy, tidak tamak, lalu bisa berbuat apa saja, bahkan bisa memanipulasi proyek yang seharusnya untuk kepentingan rakyat diembat untuk kepentingan sendiri. Dan muaranya menurut saya adalah ini harus kita berikan penelaahan yang komprehensif. Awalnya di mana, hulu dan hilirnya harus ditangani. Politik biaya tinggi juga harus diatasi, dan kecerdasan rakyat dalam berdemokrasi harus ditumbuh kembangkan, disadarkan kembali. Rakyat jangan melakukan pragmatisme politik sehingga begitu mudah menjual suaranya untuk kepentingan kelompok tertentu dengan harga yang sangat murah. Ini bukan hanya salah seorang pejabat, tapi juga rakyatnya juga harusnya disadarkan oleh kita semua, termasuk saya, punya kewajiban moral untuk mencerdaskan rakyat, untuk kembali menggugah rasa empati rakyat untuk berdemokrasi yang benar, yang bersih, tulus, dengan mengedepankan etika dan norma yang benar. Jangan pilih orang-orang yang bermental korup, jangan pilih orang-orang yang untuk mendapatkan jabatannya dia bisa merayu dengan membayar suara-suara rakyat. Itu sudah pasti orang yang bersangkutan akan melakukan korupsi. Dan salah satu contohnya adalah gubernur Riau yang sekarang. Ya, itulah yang terjadi di negeri ini. Indeks persepsi korupsi kita semakin hari semakin merosot tajam. Kita semua sudah mempunyai instrumen untuk menggerakkan pemberantasan korupsi, tapi ternyata tidak berjalan efektif. KPK di era Jokowi dilemahkan, polisi juga tebang pilih. Kasus pagar laut misalkan, sampai sekarang tidak kunjung ada kabarnya. Yang dikorbankan hanya maksimal kepala BPN atau lurah, gubernurnya, pengusahanya, menterinya, atau yang mendukung, yang backup aman-aman saja.
Ini penyakit sosial yang sangat perlu kita renungkan agar kita ke depan ini tidak malu kepada anak cucu kita. Kita mewariskan negeri yang compang-camping, yang para pejabatnya bermental korup. Ini sangat memalukan dan memprihatinkan. Sahabat Indonesia, ini opini saya terkait dengan OTT oleh KPK yang salah satunya adalah menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid. Ya, saya agak pesimis, tapi saya tidak boleh putus harapan agar korupsi ini segera hilang dari negeri yang saya cintai, Indonesia. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.